Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Di tengah berbagai demonstrasi besar-besaran di berbagai kota-kota besar Indonesia, sebut saja Jakarta, Surabaya, ini terkait penolakan rakyat Indonesia soal pengesahan RUU revisi Undang-Undang TNI. Rupanya ada hal yang mungkin juga terlewat oleh rakyat Indonesia, di mana ada satu RUU yang seharusnya juga ikut diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh elemen mahasiswa, yaitu RUU perampasan aset. Mungkin karena sudah terlalu lama dari 2012 RUU ini draftnya disusun, dan hingga teman-teman di era terakhir Pak Jokowi sudah bolak-balik Pak Jokowi mengomong sebut sampai berbusa, teman-teman, ini RUU sangat penting, mohon DPR segera disahkan. Tapi rupanya hingga detik ini teman-teman, di periode ketiga kepemimpinan partai penguasa ya yang saat itu memimpin, walaupun sekarang sudah bukan penguasa lagi, tapi masih saja DPR kan dikuasai oleh Partai Merah. Hingga detik ini RUU perampasan aset belum kunjung ada kabar baik. Bahkan informasi terbaru, RUU perampasan aset ini tidak masuk program legislasi nasional DPR RI periode 2025-2029. Jadi harapan kita teman-teman untuk melihat koruptor dimiskinkan akan semakin kecil, akan makin menghilang. Karena ya mungkin ini DPR sendiri takut kalau misalnya hartanya itu disita. Sedikit terkait RUU perampasan aset teman-teman. Kalau misalnya saat ini perampasan aset itu harus terlebih dahulu si koruptor ini diadili, divonis bersalah, didakwa teman-teman. Dan baru bisa mengsita harta-harta yang hasil korupsi. Tapi dengan RUU perampasan aset ini tanpa jalur pengadilan terlebih dahulu, tinggal dihitung saja. Misalnya ini pejabat A, gajinya itu 20 juta sebulan. Dengan tunjangan mungkin sampai 50 juta. Tapi harta kekayaan itu sampai 2, 3, 4 triliun. Apakah itu logis atau tidak? Nah, kalau misalnya harta kekayaan ini terlalu tinggi, terlalu besar, dan penghasilannya teman-teman ini tidak mencukupi, tidak masuk hitung-hitungannya, maka negara bisa mensita harta sebesar ini karena diduga adalah hasil tindak pidana korupsi atau menerima suap. Dan ini yang paling ditakuti oleh para dewan kita yang memang sudah terbiasa hidup tenang, hidup nyaman dengan menerima uang pajak kita yang kita bayarkan setiap bulannya. Mungkin setiap hari juga kita bayar pajak. Itu makanan yang teman-teman beli di Indomaret, di Alfamart, di Supermall, di mall-mall teman-teman, itu kena pajak loh. Dan pajak itu kita bayarkan ke negara, dan negara menggaji para pejabat, udah digaji, dikorupsi lagi. Sudah bukan main Indonesia gelap. Nah, teman-teman, di sini ada pembahasan yang sangat menarik di Kompas. Ternyata DPR yang mengaku, teman-teman, DPR ini takut dengan pembahasan RUU perampasan aset. Jadi RUU-nya saja sudah ditakuti, apalagi mau dibahas. Nah, seperti apa obrolan para pakar dan juga para dewan terkait RUU ini, kita bakal simak teman-teman. Bagaimana sih ketakutan para dewan kita terkait RUU perampasan aset, yang kita ambil informasinya dari Kompas TV. Kita simak video selengkapnya. Lantas bagaimana saudara komitmen DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang disebut mendesak ini? Saya akan bertemu dengan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Ikuti saya. Surprise Presiden terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset sudah dikirim ke DPR, dan kini tentu akan menunggu DPR membahasnya begitu. Jadi bola panas terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset ini kini ada di DPR. Kita coba perbincangkan hal ini. Sudah hadir bersama dengan saya anggota Badan Legislasi DPR dari PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu. Terima kasih Bang Masinton. Terima kasih Mbak. Jadi Bang Masinton sudah mendengar soal RUU perampasan aset ini? Ya sudah. Sudah? Dan, mendengar dari media karena kami sedang masa reses ya. Oke. Bahwa Presiden sudah kirimkan surplusnya ke DPR agar dilakukan pembahasan pemerintah bersama-sama dengan DPR. Setelah surprise dikirim, berapa lama kemudian hal itu bisa dibahas? Ya tentu nanti kami bersidang minggu depan, itu akan diumumkan surat tersebut. Nanti Badan Musyawarah DPR akan menugaskan kepada alat kelengkapan Dewan
untuk melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah, bisa di badan legislasi atau di komisi terkait. PDIP adalah partai pendukung pemerintah. Pak Jokowi sudah menyatakan segera dong, karena ini sangat penting gitu. Tapi posisi PDIP sebenarnya seperti apa terhadap undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset ini? Tentu kami punya komitmen tinggi ya terhadap agenda pemberantasan korupsi itu. Bahkan ketika undang-undang KPK itu lahir di era Ibu Megawati. Bahkan kemarin ketika beliau di Bali kemarin itu mengingatkan kepada penyelenggara negara, baik itu institusi penegak hukum, pajak gitu ya, agar tidak lagi bermain-main dalam hal korupsi itu. Karena saat rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu, Menko Polhukam dengan Komisi 3 saat itu, Ketua Komisi 3 yang juga adalah kader PDIP, menyebut soal, ngomong dulu sama Ketua. Ini kemudian diasumsikan publik bahwa ada yang tidak setuju atau mungkin pimpinan Anda tidak setuju dengan undang-undang perampasan aset ini atau rancangannya. Itu joke-nya Pak Bambang. Itu joke saja? Iya, joke beliau. Atau keceplosan sebenarnya? Tidak keceplosan. Itu joke beliau bahwa ya pemerintah mau sosialisasi dong, monggo dong, ngobrol ke pimpinan-pimpinan partai itu kan bagian dari sosialisasi itu. Oke, bukan gitu. Minta persetujuan. Enggak lah, pastilah masing-masing pimpinan partai itu punya komitmen yang sama. Artinya kalau selama ini muncul asumsi ada kekhawatiran ini dari para politisi terkait dengan undang-undang ini, tidak benar? Bukan kekhawatiran dalam arti melemahkan komitmen pemberantasan korupsinya ya, bukan di situ. Oke, tapi bagaimana ini agar undang-undang ini nantinya ya tidak dijadikan alat legitimasi politik di luar hukum tadi ya oleh pemerintahan yang kalau dia punya watak otoritarian. Di part mana hal itu bisa dibawa ke arah sana begitu dari rancangan ini? Kita kan selama ini kan muncul di luar itu ya, wah ini perampasan aset apa segala macam gitu ya, bisa bukan berarti bisa dilakukan secara semena-mena kan itu ya, hati-hatiannya. Tetap dengan hukum kan gitu. Nah kalau selama ini pemberantasan korupsi kita ya persoalannya itu adalah di pengembalian aset. Iya betul. Nah jadi umpama orangnya meninggal dunia, tapi diduga ya ada aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan kemudian karena sudah meninggal ya berhenti perkaranya. Nah, rancangan undang-undang perampasan aset dari hasil tindak pidana ini diharapkan nanti bisa melakukan pemblokiran, penyitaan yang tentu diawali dengan investigasi. Ya. Nah itu kan bagus ya? Bagus. Oke. Nah apa yang dikhawatirkan dari situ? Bagaimana itu bisa Anda sebutkan tadi mungkin akan bisa dijadikan celah untuk lawan politik misalnya? Bagaimana itu bisa? Dalam aspek penerapan tentunya. Di penerapannya? Ya penerapannya harus hati-hati betul. Jangan sampai kemudian ya tanpa proses hukum kemudian dilakukan penyitaan gitu. Artinya bukan hanya terhadap korupsi loh. Betul. Tindak pidana perdagangan orang, ya, narkotika, kejahatan pajak. Ini menurut saya ya langkah progres. Dan kalau itu adalah langkah maju, artinya tidak akan ada halangan untuk kemudian mengesahkan ini. Nggak ada halangan sebenarnya. Iya ya. Yang tinggal begini aja, nanti kan pembahasannya harus dengan secara, ya kita harus dengan penuh kehikmatan, ya dan penuh ketelitian, agar ini benar-benar menjadi satu undang-undang yang sempurna. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa RUU ini bakalan sulit deh, atau pesimis deh, RUU ini akan disahkan. Saya rasa enggak lah, itu kan apa ya, tudingan-tudingan yang ini aja ya, pesimisme. Karena nanti katanya banyak pejabat yang dibiskinkan nanti katanya kalau begitu. Kalau saya melihat enggak lah. Gimana memiskinkan kalau memang katakan tuh tidak ada unsur pidana yang awalnya gitu ya.
atau kemudian ya itu tadi yang saya katakan tadi, atau prinsipnya menggunakan hukum ini, undang-undang ini untuk menyerang lawan politik. iya, itu yang harus kita cegah gitu loh. Batasan-batasan itu harus memang kita buat jelas. Meskipun memang semua celah itu pasti ada ya Bung Masinton ya, dalam semua undang-undang. Iya, setiap hukum itu memang pasti memiliki ada sisi bolong-bolongnya lah. Tapi maksud kita ya, karena ini sangat fundamental gitu ya, dia tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang mendasar. Karena apapun konstitusi kita kan melindungi kepemilikan pribadi gitu. Itu kan dalam pasal 28H kalau nggak salah dalam undang-undang dasar gitu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini wawancara langsung dengan salah satu petinggi partai penguasa, ini Pak Masinton Pasaribu, yang mengatakan teman-teman ini penolakan Pak Bambang Pacul terkait RUU perampasan aset itu hanya jokes. Jadi sidang rapat paripurna DPR itu cuma candaan, cuma lawakan teman-teman. Itu diakui langsung loh, bukan saya yang ngomong tapi pejabatnya sendiri, petingginya sendiri juga mengakui itu cuma joknya Pak Bambang Pacul, dan ini sungguh miris teman-teman. Bagaimana bisa para dewan kita ini mempermainkan masa depan negara di tengah sidang yang harusnya ini serius, karena bukan membahas 1, 2, 3 jiwa, tapi membahas soal 280 juta jiwa rakyat Indonesia. Dan tentu teman-teman, RUU perampasan aset ini saya rasa bakal makin sulit kalau misalnya DPR-nya itu tidak diganti, ketua DPR-nya juga harus dipertanyakan integritasnya, apakah berani untuk memberantas korupsi atau tidak. Karena di semua partai teman-teman, kita tidak bisa menutup mata, hampir semua partai ini melakukan tindak pidana korupsi. Terlepas dari banyak atau tidaknya, tapi ya kalau kita lihat dari data-data hasil korupsi, semua partai juga sudah melakukan tindak pidana korupsi. Dan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3-nya sudah kita tampilkan juga. Jadi teman-teman pasti tahu partai mana ini yang paling banyak korupsi, partai mana yang paling sedikit korupsi. Ya teman-teman yang menilai, Anda semua yang nanti bakal menentukan nasib bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depannya. Walaupun ya sudah ditentukan juga di pilkada kemarin. Jadi ya rasa-rasain aja teman-teman. Yang kemarin mungkin salah pilih dikarenakan terima uang 100, 200, 300 ribu. Ya inilah hasil yang kita pilih. Inilah dewan yang saat ini menyampaikan, menyambung aspirasi kita yang mungkin saat ini sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Yang RUU TNI disahkan, RUU Polri sekarang juga mau disahkan. Tapi RUU perampasan aset sampai kapan mau disahkan? Gak ada kabar teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.